Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan aku Srif Rahman dengan Arif. Pada video ini izinkan saya sharing Bapak Ibu ya, menyampaikan pendapat saya tentang hot issue saat ini setelah keluarnya peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 Bapak Ibu, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia, di mana salah satu hot issue-nya adalah penambahan persyaratan. Nah, sebatas mana sih penambahan persyaratan? Karena ya sudah 1-2 minggu ini cukup banyak yang bertanya Bapak Ibu, makanya bagaimana sih penambahan persyaratan ini? Sebatas mana? Sejujurnya memang pada peraturan LKPP 12 ini kita diberikan ruang ya untuk penambahan persyaratan bahkan tanpa izin. Tapi satu hal yang harus kita sampaikan Bapak Ibu, yang memberikan izin yang bertanggung jawab, yang memberikan izin yang bertanggung jawab. Dan bagaimana sih penambahan persyaratan itu yang dimaksud? Penambahan persyaratan di sini adalah, begini saya koreksi ya, ini 12. Nah Bapak Ibu, yang dimaksud penambahan persyaratan di sini, jangan sampai Bapak Ibu salah mengartikan kata penambahan persyaratan di sini. Penambahan persyaratan bukan memodifikasi persyaratan. Bapak Ibu, penambahan persyaratan bukan memodifikasi persyaratan Bapak Ibu. Jangan menambah persyaratan yang sudah diatur di peraturan LKPP ini. Karena ketentuannya adalah menambah artinya adalah menambahkan sesuatu yang tidak ada sebelumnya di peraturan LKPP ini. Itulah filosofi dari penambahan persyaratan yang dimaksud di peraturan LKPP 12 ini. Bukan memodifikasi apa yang sudah diatur. Itu artinya Anda melawan Perlem 12 ini Bapak Ibu. Ya, hati-hati sekali lagi, yang mengizinkan penambahan persyaratan adalah yang tanggung jawab Bapak Ibu. Yang mengizinkan penambahan persyaratan di luar peraturan LKPP ini adalah yang tanggung jawab. Hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati. Kalau pekerjaan konstruksi sebenarnya kita semua sudah tahu sejak bahkan sejak Permen PUPR 14 2020, seluruh persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis sudah diatur oleh Permen PUPR pada saat itu. Ya, hanya saja kita bisa menambahkan dengan izin dari pejabat tinggi, dari inspektur misalnya seperti itu. Nah sekarang malah tanpa izin. Nah tapi sekali lagi Bapak Ibu, yang dimaksud menambah bukan memodifikasi. Oke Bapak Ibu ya, menambah bukan memodifikasi Bapak Ibu. Ini hati-hati sekali, jangan sampai ini terjadi blunder Bapak Ibu ya. Menambah bukan memodifikasi. Ya, oke, jadi seperti ini. Menambah itu adalah menambah yang belum diatur, bukan memodifikasi yang sudah diatur. Oke, semoga kita sepakat Bapak Ibu ya. Menambah adalah menambahkan yang belum diatur, bukan memodifikasi yang sudah diatur. Misalnya, Perlem 12 ini menghapus ketentuan kemampuan keuangan. Lalu kemudian Anda menambahkan persyaratan meminta rekening koran 3 bulan terakhir. Itu artinya Anda melawan Perlem 12 ini, karena Perlemnya sendiri menghapuskan kemampuan keuangan. Tapi di sisi lain Anda menambahkan persyaratan yang terkait kemampuan keuangan dengan meminta rekening koran. Kurang lebih kan masih satu lingkup gitu, kemampuan keuangan. Seperti itu. Contoh lagi, misalnya peralatan utama untuk kecil ya maksimal 6 jenis, satu jenisnya maksimal 3 unit. Nah kemudian Anda merubah jadi peralatan utama minta 10 unit. Nah seperti itu berarti Anda melawan Perlem. Itu bukan menambah namanya Bapak Ibu ya, itu bukan menambah tapi memodifikasi namanya. Sama kayak rekening koran tadi, bukan menambah itu Bapak Ibu, tapi itu adalah memodifikasi. Jadi jangan sampai salah terjebak Bapak Ibu oleh pesanan-pesanan tertentu yang berniat tidak baik. Ikuti saja Bapak Ibu, ikuti saja apa yang sudah diatur di Perlem 12. Kalau Anda Bapak Ibu mau menambahkan sesuatu, tambahkan yang memang tidak diatur di Perlem 12 ini. Itu jauh lebih aman apabila nanti suatu saat Anda menghadapi permintaan keterangan dari manapun, baik dari auditor, LSM atau dari APH, Kepolisian, Kejaksaan Bapak Ibu. Ya, karena bahasa hukumnya adalah menambah. Artinya adalah menambahkan sesuatu yang tidak diatur sebelumnya, bukan memodifikasi persyaratan yang sudah diatur sebelumnya.
Seperti itu Bapak Ibu. Oke, semoga ini bisa bermanfaat buat Anda. Ini adalah sharing dari saya. Ini saya tidak mewakili siapapun. Ini adalah pendapat pribadi selaku fungsional pengelola pengadaan Alimadya. Dan Bapak Ibu, insya Allah ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Dan hati-hati Bapak Ibu, pengadaan barang dan jasa kuncinya bukan di pemilihan Bapak Ibu. Pemilihan itu adalah bagian satu dari seberapa banyak bagian dari pengadaan barang jasa. Barang jasa itu kuncinya adalah di perencanaan dan pengendalian kontrak. Di kontrak Bapak Ibu. Pemilihan sebaiknya adalah ikuti saja apa yang sudah diatur. Ikuti saja. Karena pemilihan adalah media kita untuk menunjuk penyedia. Sementara kunci value for money sebenarnya adalah di perencanaan dan di pengendalian kontrak. Oleh karena kita nggak usah neko-neko di pemilihan, ikuti saja Bapak Ibu. Yang penting kalau kita mau value for money, kuncinya adalah standar spesifikasi kualitas pada spesifikasi yang tinggi, yang sesuai dengan pagu anggaran, dan juga main di pengendalian kontrak. Kuncinya di situ. Kemudian biarkan mekanisme yang berlaku Bapak Ibu. Surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan seterusnya. Oke? Jadi semoga ini bisa menjawab berbagai macam pertanyaan yang sudah seminggu 2 minggu ini terkait dengan penambahan persyaratan Bapak Ibu ya. Artinya ulangi sekali lagi bahwa penambahan persyaratan bukan memodifikasi persyaratan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.